Selamat malam, Onkolause, para lause semuanya, dengan semua para dia. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Budi. Hal pertama yang saya ikut di longevitologi ini, pertama saya juga masih ragu-ragu ya, karena mungkin saya nggak punya gambaran. Kebetulan ada teman saya ngajak untuk ikut, siapa tahu banyak keluhan di badan saya yang bisa disembuhkan ya. Bawaan saya sudah lama ada GERD, di mana tahun 2022 Januari saya sempat masuk rumah sakit 2 minggu. Mungkin ya termasuk kritis ya, saya dua minggu di rumah sakit. Tapi setelah penanganan bisa sembuh, cuma kan masih sering kambuh ya. Nah, pada saat hari pertama pembukaan cakra 7, itu saya mengalami ada fenomena yang cukup unik bagi saya. Karena di ubun-ubun C7 saya, sampai sekarang pun saya merasa seperti seolah-olah pintu terbuka, jadi kayak ada angin. Saya nggak tahu itu fenomena apa, saya merasa itu sesuatu yang unik bagi saya. Cuma saya sempat konsultasi dengan salah satu lause kemarin, nggak usah dipikirin, karena kalau fenomena itu dipikirin nanti nggak ada ketemunya. Jadi dibiarkan saja sambil kita meditasi terus. Setelah dibuka cakra, kebetulan kita kembali ke tempat duduk, saling terapi dengan teman di sebelah. Pada saat teman saya terapi saya, perut saya langsung mules. Ya, saya sudah disampaikan bahwa pada saat terapi bisa hal-hal mungkin muncul tanda-tanda beda-beda ya. Cuma saya biarkan. Setelah sampai di rumah masih rasa mules, kemudian saya mandi, saya mau tidur, saya buat tidur sambil meditasi ya. Kemudian sampai saya ketiduran. Tahu-tahu saya bangun pagi sudah segar. Padahal selama ini biasanya saya juga ada bawaan susah tidur ya. Jadi mungkin jalannya saya merasa lebih baik. Terus pada hari kedua mungkin tidak ada sesuatu yang beda. Muncul lagi kemarin pada saat pembukaan cakra 3 dengan cakra 2, itu saya masih merasa biasa saja. Setelah saya kembali ke tempat duduk, kita mulai meditasi lagi. Area cakra 3 dengan cakra 2 saya itu sakit sekali. Mendadak sakit sekali, kayak kena setrum gitu. Saya bilang ke teman saya, waduh, punggungku sakit, aku nggak bisa duduk lurus. Ya, tapi saya pikir waktu itu masih ada saling terapi. Saya ngomong, awalnya kaki saya kanan ini sakit, ayo kita saling terapi. Tapi kenyataannya kemarin kan waktunya mungkin nggak ada, jadi langsung pulang. Nah, setelah di parkiran masih sakit terus. Terus saya pulang, di tengah jalan itu saya merasa kaki saya tahu-tahu sakitnya hilang. Saya sampai agak berhenti, saya los gas, saya tendang-tendang kaki di dalam mobil. Kok nggak ada rasanya? Jadi seolah-olah rasa sakitnya hilang sama sekali. Cuma yang punggung saya itu sakit, tambah sakit. Setelah saya pulang, sampai di rumah saya mandi, saya ulangi seperti yang hari pertama. Saya tidur, saya meditasi, sampai ketiduran, pules sampai
nggak sadar, tahu-tahu bangunnya pagi, rasa sakitnya hilang semua. Itu yang saya alami. Dan pada pagi harinya, karena saya lama tidak merasakan tidur pules, jadi saya merasa segar sekali ya. Jadi terima kasih saya bisa ikut di acara ini, sangat bermanfaat bagi saya. Dan kemarin terus terang saya lihat dari testimoni yang pelatih judo itu, saya juga punya dapat inspirasi ya, karena kebetulan anak saya itu kan pemain basket ya, jadi mewakili sekolah dan mewakili klub, dan sekarang kebetulan persiapan untuk Porprov Kota Malang, mewakili Kota Malang, di mana anak saya sendiri ini karena latihannya non-stop ya, seminggu tiap hari latihan, itu akhirnya sering cedera. Makanya dari testimoni kemarin saya punya inisiatif untuk bisa menterapi anak saya, karena selama ini seminggu sekali anak saya selalu saya diantar istri saya untuk terapi ke tempat-tempat yang tusuk jarum atau pijet. Kalau enggak, kakinya itu sampai cedera cukup parah. Itu sih. Sama mungkin kalau tahu lebih awal mungkin saya juga bisa terapi ya, karena sempat 2 bulan lalu ikut kompetisi turnamen sampai jarinya itu dislokasi. Jadi mungkin ini sudah jalannya. Terima kasih semua. Semoga longitudologi ini bisa terus berkembang dan bisa berkarya buat semua orang. Terima kasih. Terima kasih